Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah diprediksi melanjutkan pelemahan pada perdagangan awal pekan ini. Dan untuk mengetahui sentimen apa saja yang mempengaruhinya, kita langsung saja bergabung dengan Jessica Wulandari dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Jessica, bagaimana perdagangan saham pagi ini? Ya, Maria dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini berhasil menguat mengikuti pergerakan bursa secara global. Kalau kami pantau pergerakannya, saat ini IHSG sudah menguat 0,32% meskipun masih di bawah level 7.000, tepatnya di 6.999 dengan trading value atau nilai transaksi di level 3,7 triliun. Pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini tidak hanya akan mengikuti pergerakan bursa secara global, namun masih dipengaruhi para investor yang masih wait and see akan kebijakan Bank Indonesia yang akan diambil dari rapat Dewan Gubernur yang akan digelar pada hari Rabu dan Kamis pada pekan ini. Analis menyampaikan kalau ada ekspektasi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Ini melihat bagaimana potensi inflasi pada bulan Juli akan kembali naik, dan di satu sisi ini juga menjadi respon pada kebijakan The Fed yang kemarin menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin karena melihat adanya inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai 8,6% pada bulan Mei secara tahunan. Kemudian tak sampai situ saja, analis juga memprediksi pergerakan interest rate dari The Fed ini akan berada di level 3,4% hingga akhir tahun 2022. Selain itu, Maria, pergerakan IHSG tidak hanya dipengaruhi sentimen tadi saja, namun pergerakan bursa secara global. Yang pertama, kalau kita lihat bursa Amerika Serikat tadi malam tutup dikarenakan mengingat hari emansipasi atau ini ada libur hari emansipasi. Namun di satu sisi pergerakan IHSG ini sejalan dengan pergerakan bursa regional dan juga pergerakan bursa di Eropa. Pertama kita akan terlebih dulu melihat pergerakan bursa di Eropa. Ada FTSE Inggris yang terpantau naik sangat signifikan 1,5%. Kemudian ada The DAX Jerman yang naik 1,06%. Maria, yang menyebabkan pergerakan bursa di Eropa berhasil menguat pada penutupan tadi malam, ini adanya pernyataan dari Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang menyampaikan kalau pada musim panas akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali. Dengan di satu sisi upaya untuk memerangi pelebaran spread ini dari biaya pinjaman dari negara-negara di zona euro. Dan di satu sisi ada sentimen lain yaitu dari Jerman yang menyampaikan kalau harga produsennya naik hingga 33,6% pada bulan Mei, dan ini secara tahunan, dan ini merupakan yang tercepat sejak tahun 1949. Selain itu, pergerakan bursa pada hari ini juga dipengaruhi pergerakan bursa secara regional, yang mana pada pagi hari ini bursa regional juga berhasil menguat mengikuti pergerakan bursa Eropa. Pada pagi hari ini, bursa Asia Nikkei ini terpantau naik 1,39%. Hang Seng juga terpantau naik 0,35% dan juga Straits Times Singapura naik 0,48%. Pergerakan bursa regional juga dipengaruhi adanya kebijakan PBOC yang kemarin menetapkan kalau loan prime rate untuk tenor 1 tahun ini berada di level 3,7% atau masih sama seperti bulan sebelumnya. Namun meski demikian kita melihat adanya berbagai penguatan juga sentimen positif. Hari ini pergerakan IHSG diprediksi akan terbatas, bahkan ada cenderung pelemahan. Setidaknya kan ada di range 6.888 hingga 7.074. Maria. Ya, Jessica, lalu apakah rupiah ini melanjutkan pelemahan? Bagaimana pergerakan harga komoditas pagi ini? Ya, betul sekali Maria, pada pagi hari ini rupiah masih melanjutkan pelemahan yang terjadi pada penutupan kemarin. Namun pada pagi hari ini pelemahannya cukup tipis, 0,08% di level 14.838. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah tentunya masih ada penguatan indeks dolar yang masih menjadi respon adanya suku bunga The Fed yang naik hingga 75 basis poin. Dan adanya kenaikan interest rate tadi juga menyebabkan capital outflow pada pasar keuangan, dan ini kita kalau lihat ini juga menyebabkan pasar keuangan bergerak volatilitas. Selain itu, pergerakan pasar keuangan pada hari ini juga masih akan dipengaruhi sentimen risk off pada pasar ekuitas.
Dan pergerakan harga emas juga akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini. Yang mana sebagai aset safe haven pada pagi hari ini, COMEX Gold turun 0,05% di level $1.839 per troy ounce-nya. Sedangkan kalau kita pantau emas antam di dalam negeri masih stagnan sejak kemarin hingga saat ini masih di level Rp999.000 per gramnya. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah, analis memprediksi setidaknya ada di range 14.775 hingga 14.925. Selain komoditas aset safe haven, kami juga memantau pergerakan komoditas lainnya yang pada pagi hari ini menarik, yaitu komoditas energi batubara yang naik 0,87% mendekati $400 per metrik tonnya, tepatnya di level $392 per metrik ton. Pergerakan harga batu bara ini dipengaruhi adanya Rusia yang mulai memangkas pasokan gas ke Jerman. Dan ini juga sudah disampaikan oleh perusahaan gas Rusia yaitu Gazprom. Ini yang menyampaikan kalau pemangkasannya sebesar 60%, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai 40%. Ini yang menyebabkan Jerman saat ini harus kembali mengikuti jejak Inggris, yaitu kembali membangkitkan pembangkit listrik yang berbasis batu bara, dan saat ini permintaan batu bara kembali naik dan membuat pergerakan harga batu bara kembali ikut naik juga. Selain itu kami juga memantau pergerakan komoditas lainnya, yaitu harga minyak mentah dunia yang pagi ini juga sama-sama naik, WTI dan juga Brent naiknya 0,89%. Kalau WTI pada pagi hari ini posisinya di $110 per barrelnya. Kami memantau Brent ke $114 per barrelnya. Pergerakan harga minyak mentah dunia ini dipengaruhi dua sentimen. Yang pertama ini dari Libya yang menyampaikan kalau Libya saat ini produksinya turun, yang awalnya per hari 700.000 barrel per hari. Saat ini posisinya hanya di 100.000 hingga 200.000 barrel per harinya. Tentunya ini membuat pasokan minyak mentah di dunia ini semakin ketat, ditambah di satu sisi masih ada tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia yang menyebabkan peta pasokan dari gas dan maksud kami dari minyak mentah dunia ini justru semakin sulit. Dan sentimen tadi yang menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini kembali naik setelah pada pekan lalu anjlok hingga 6%. Dan demikian Maria, sentimen yang tadi mempengaruhi pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah dan sejumlah harga komoditas. Kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Jessica Wulandari, terima kasih untuk informasinya.